Juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Cantika Rumbia. Aku merupakan salah satu mahasiswi Universitas Hairun, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Long time no see semuanya. Wah, gak kerasa nih, sekarang aku sudah semester 4 dan kalian sudah ngikutin aku sejak semester 3 kemarin. Seperti tugas kuliahku kemarin, aku membahas beberapa materi yang dipelajari pada perkuliahanku. Pada kali ini aku akan membahas tentang fenomenologi. Pernah gak sih kamu ngerasa hal yang sama bisa dirasakan oleh beda-beda orang lain? Contohnya kayak gambar di samping ini. Kopi ada yang bilang pahit banget, ada yang bilang pas banget. Yap, itulah yang kita pelajari dalam fenomenologi. Apa sih fenomenologi itu? Fenomenologi adalah studi yang mempelajari tentang pengalaman alam sadar manusia. Tokoh Edmund Husserl pernah bilang, jangan cuma pelajari tentang teori, tapi kita juga harus rasain secara langsung. Ya, itulah fenomenologi. Fenomenologi mengajarkan kita untuk tidak menjudge pilihan atau apa yang dirasakan oleh orang lain, karena setiap manusia punya pengalaman yang berbeda-beda. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang fenomenologi pada video penjelasan berikut ini. Yang pertama, bracketing atau penangguhan gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya. Di sini dimaksud adalah proses metodologis dalam fenomenologi di mana seseorang secara sengaja menangguhkan, mengesampingkan atau mengurung segala bentuk keyakinan, asumsi, prasangka, teori atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya mengenai fenomena yang sedang diteliti atau diamati. Tujuannya adalah untuk mencapai pandangan yang lebih murni dan tidak terkontaminasi terhadap fenomena tersebut. Dengan menangguhkan gagasan-gagasan yang sudah terbentuk, peneliti atau pengamat dapat membuka diri untuk melihat fenomena sebagai mana adanya dan bukan sebagaimana mereka mengira ia seharusnya. Analogi, bayangkan Anda melihat sebuah lukisan. Jika Anda terpikir ini lukisan seniman terkenal X, jadi pasti bagus-bagus, atau lukisan abstrak pasti tidak ada artinya. Anda sudah memiliki prasangka. Bracketing meminta Anda untuk menangguhkan penilaian awal terhadap dan hanya fokus pada apa yang Anda lihat dan rasakan saat menghadapi lukisan itu sendiri, dari warna, bentuk, garis, tekstur, dan bagaimana semua itu memengaruhi Anda. Hubungan dengan approach, bracketing seringkali digunakan secara sinonim dengan approach atau merupakan aspek integral dari proses approach itu sendiri. Yang kedua, approach atau pengalihan perhatian ke fenomena itu sendiri. Approach di sini adalah konsep kunci yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl, bapak fenomenologi modern. Ini adalah tindakan radikal untuk menangguhkan keyakinan kita tentang keberadaan atau sifat objektif dari dunia luar dengan fenomena di dalamnya. Ini bukan berarti kita menyangkal keberadaan dunia, melainkan kita mengalihkan fokus dari apakah ini benar-benar ada ke bagaimana ini menampakkan diri dalam kesadaran saya. Tujuannya di sini ada 3. Yang pertama, murni deskriptif. Dengan melakukan approach, kita berhenti untuk menjustifikasi atau mempertanyakan keberadaan fenomena di luar kesadaran kita. Sebaliknya, kita mengalihkan perhatian sepenuhnya untuk mendeskripsikan pengalaman sadar tentang fenomena tersebut. Murni deskriptif, dengan melakukan approach, kita berhenti untuk menjustifikasi atau mempertanyakan keberadaan fenomena di luar kesadaran kita. Sebaliknya, kita mengalihkan perhatian sepenuhnya untuk mendeskripsikan pengalaman sadar tentang fenomena tersebut tanpa prasangka metafisik atau ilmiah.
Yang kedua, mencapai pengalaman murni. Ini memungkinkan kita untuk mengakses pengalaman hidup yang murni dan langsung sebelum diinterpretasikan atau dikonseptualisasikan oleh kerangka teoritis atau asumsi budaya. Dan yang ketiga, praktik. Dalam konteks penelitian, approach menuntut peneliti untuk menahan diri dari interpretasi atau menganalisis data, misalnya wawancara, berdasarkan teori yang sudah ada, melainkan fokus pada apa yang dikatakan partisipan dan bagaimana mereka melakukan fenomena tersebut. Dan yang ketiga, intensionalitas atau fokus pada makna pengalaman. Di sini dimaksud berprinsip fundamental fenomenologi yang menyatakan bahwa kesadaran merupakan kesadaran akan sesuatu. Kesadaran bukanlah wadah kosong atau cermin pasif, ia selalu mengarah bertujuan atau ditujukan pada suatu objek, ide, perasaan, atau makna. Kesadaran akan terlihat ketika kita melihat sesuatu atau sebuah pohon atau sebuah buku. Ketika kita berpikir, kita selalu berpikir tentang sesuatu sebelum masalah atau sebuah rencana. Ketika kita merasakan, kita selalu merasakan sesuatu yang bahagia akan suatu peristiwa, sedih akan sebuah kehilangan. Makna dalam pengalaman, karena kesadaran bersifat intensional, setiap pengalaman kita selalu memiliki makna. Fenomenologi tidak hanya bertanya apa yang terjadi, tetapi apa artinya ini bagi yang mengalaminya. Fokus pada intensionalitas berdasarkan mengeksplorasi bagaimana makna itu muncul dan dikonstruksi dalam interaksi antara kesadaran dan fenomena. Peran dalam penelitian, intensionalitas memandu peneliti untuk memahami bukan hanya peristiwa, tetapi juga bagaimana peristiwa itu dimaknai dan dialami oleh individu. Yang keempat, reduksi eidetis. Di sini identifikasi struktur-struktur esensial. Yang dimaksud setelah melakukan approach dan fokus pada deskripsi intensional dari pengalaman, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi. Kata eidetis berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk atau esensi. Reduksi eidetis adalah proses mencari esensi universal atau struktur dasar dari suatu fenomena yang tidak tergantung pada detail-detail individual atau konsensual yang spesifik. Tujuannya menemukan esensi untuk beridentifikasi apa yang membuat suatu fenomena itu menjadi fenomena itu, terlepas dari variasi individualnya. Misalnya pada esensi dari persahabatan yang membuat perbedaan dari kenalan atau hubungan kerja. Melampaui kasus individual, di sini dimaksud meskipun fenomenologi sangat menghargai pengalaman individual, reduksi eidetis berusaha menemukan pola-pola umum atau struktur esensial yang mendasarkan berbagai pengalaman individual dari fenomena yang sama. Proses ini seringkali melibatkan metode variasi imajinatif, di mana kita secara mental mengubah aspek-aspek non-esensial dari fenomena untuk melihat apa yang tersisa sebagai inti yang tidak dapat dihilangkan tanpa mengubah fenomena itu sendiri. Yang kelima, fenomenologi secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan keempat konsep di atas, menawarkan pendekatan yang unik untuk memahami realitas. Bukan tentang realitas objektif, fenomenologi tidak berfokus pada bagaimana dunia di luar sana secara independen dan dari kesadaran kita, tetapi bagaimana dunia menampakkan diri kepada kita dan apa makna bagi kita. Fokus pada pengalaman sadar, inti dari fenomenologi adalah kesadaran dan pengalaman manusia. Ini adalah studi tentang bagaimana kita mengalami dunia, bukan hanya apa yang ada di dunia. Yaitu metode yang ketat. Meskipun subjektif dalam fokusnya, fenomenologi berusaha menjadi metodologi yang ketat untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan esensial. Ini bukan hanya sekedar introspeksi bebas, melainkan disiplin untuk melihat fenomena tanpa prasangka. Relevansi lintas disiplin. Prinsip-prinsip ini menjadikan
fenomenologi sangat relevan dan dalam psikolog, sosiologi, pendidikan, ilmu kesehatan, antropologi, dan banyak bidang lain yang berurusan dengan pengalaman manusia. Yang keenam, nuansa filosofis dalam fenomenologi Husserl. Meskipun approach dan reduksi editis menjadi fondasi, pemikiran Husserl sendiri mengalami evolusi dan memiliki kompleksitas yang mendalam. Kesadaran transendental bagi Husserl bertujuan akhir dari reduksi transendental adalah mencapai kesadaran murni atau ego transendental. Ini bukan ego psikologisme di individu, melainkan struktur kesadaran yang universal dan a priori, yang memungkinkan semua pengalaman. Ini adalah titik di mana semua makna diskonstitusi krisis ilmu pengetahuan Eropa. Di fase akhir pemikirannya, Husserl sangat prihatin dengan apa yang disebutnya krisis ilmu pengetahuan Eropa. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern dengan fokusnya pada objektivitas dan kuantifikasi telah mengabaikan pengalaman subjektif manusia dan Lebenswelt atau dunia kehidupan. Fenomenologi dipandang sebagai jalan untuk mengembalikan filsafat ke fondasi yang lebih mendalam dan bermakna. Lebenswelt atau dunia kehidupan, konsep ini menjadi semakin penting di akhir hidup Husserl. Lebenswelt adalah dunia pra-refleksif yang kita alami secara langsung dan intuitif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum dunia itu diskonstruktif atau dianalisis oleh ilmu pengetahuan, ini adalah fondasi dari semua pengalaman sadar dan tempat di mana makna-makna awal. Yang ketujuh, perkembangan fenomenologi pasca Husserl. Eksistensialisme dan fenomenologi tubuh setelah Husserl. Fenomenologi tidak berhenti melainkan bercabang dan berkembang menjadi aliran yang berbeda, seringkali dengan fokus yang bergeser dari kesadaran murni Husserl menuju keberadaan di dunia. Yang kedelapan, fenomenologi dalam konteks kontemporer. Fenomenologi harus relevan dan berkembang dalam berbagai cara. Penelitian kualitatif. Fenomenologi adalah salah satu pendekatan metodologis yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif di ilmu sosial dan kesehatan. Ia menyediakan kerangka kerja untuk memahami pengalaman subjektif responden secara mendalam. Kedua, filsafat pikiran. Dalam filsafat pikiran kontemporer, fenomenologi menawarkan alternatif untuk pendekatan kognitivis atau komputasional dengan menekankan pengalaman sadar dan kualitas subjektif dari pengalaman. Yang ketiga, etika dan politik. Pemahaman fenomenologi tentang lived experience dapat digunakan untuk mengkritik struktur kekuasaan, memahami dan dalam pengalaman marginalisasi dan mengembangkan etika yang lebih empatik. Yang keempat, estetika dan seni. Memahami bagaimana kita mengalami karya seni, arsitektur, atau musik dari suatu pandangan fenomenologis dapat mengungkap dimensi makna yang lebih kaya. Yang keempat, terapi dan konseling. Pendekatan terapik seperti terapi Gestalt dan terapi eksistensial memiliki akar kuat dalam fenomenologi. Fokus pada pengalaman klien di sini dan sekarang. Yang kesembilan, tantangan dan kritik lanjutan. Meskipun kuat, fenomenologi juga menghadapi tantangan dan kritik. Yang pertama, masalah subjektivitas. Bagaimana mengklaim subjektivitas dan universalitas dalam deskripsi pengalaman yang sangat subjektif. Kritikus berpendapat bahwa fenomenologi mungkin terlalu mengandalkan introspeksi yang tidak dapat diverifikasi. Kompleksitas metodologi, proses ekspon dan reduksi membutuhkan disiplin filosofis yang tinggi. Dalam praktik penelitian, seringkali sulit untuk memahami bahwa asumsi-asumsi telah sepenuhnya dikurung. Keterbatasan bahasa. Pengalaman seringkali sulit untuk diartikulasikan sepenuhnya dalam bahasa. Bagaimana kita mendeskripsikan pengalaman murni tanpa mengkontaminasikan dengan kategori bahasa? Resiko solipsisme. Kritik terhadap Husserl sering menuduh condong ke arah solipsisme atau keyakinan bahwa hanya diri sendiri dan kesadaran diri sendiri yang ada, karena fokusnya pada kesadaran murni. Fenomenologi setelah Husserl berusaha mengatasi ini dengan menekankan intersubjektivitas.
relevansi sosial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa fenomenologi terlalu individualistik dan kurang memperhatikan dimensi sosial, politik, atau historis yang membentuk pengalaman. Yang ke-10, fenomenologi sebagai sikap filosofis lebih dari sekadar metodologi. Fenomenologi dapat dipahami sebagai sifat filosofis atau cara hidup. Ini adalah undangan untuk menjadi lebih hadir. Di sini dimaksud untuk benar-benar mengamati dan merasakan momen-momen pengalaman daripada hanya melewatinya. Yang kedua, mempertanyakan asumsi. Untuk secara kritis memeriksa keyakinan dan prasangka kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Yang ketiga, mencari makna. Untuk menggali lapisan-lapisan makna dalam setiap aspek kehidupan kita, dari hal-hal sederhana hingga yang kompleks. Yang keempat, membuka diri untuk menjadi lebih terbuka terhadap cara-cara baru dan pengalaman dan memahami realitas baik dalam diri kita maupun orang lain. Dari paparan materi di atas dapat saya simpulkan bahwa fenomenologi adalah aliran pemikiran yang kaya dan mendalam, yang terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang pengalaman manusia. Dari upaya Husserl untuk menjadikan filsafat sebagai ilmu yang ketat, sehingga eksplorasi Heidegger tentang keberadaan di dunia dan penekanan Merleau-Ponty pada tubuh sebagai subjektif. Fenomenologi selalu berusaha untuk kembali ke fenomena itu sendiri dengan disiplin epoch, perhatian pada intensional, dan pencarian esensi. Fenomenologi menawarkan lensa unik untuk melihat dan memahami kompleksitas, keindahan, dan kadang-kadang absurditas dari lived experience kita. Fenomenologi adalah sebuah perjalanan untuk menjadi lebih sadar dan lebih terhubung dengan esensi kehidupan.